Kalau ilmu digital itu nggak ada yang pasti kalau Oh bisa gitu. juga Ya. di Google listing gitu. Jadi nampilin bisnis mereka di Google. Nah itu alhamdulillah penjualan mereka sudah mulai naik. Kalau misalkan kita bikin konten foto gambar kayak gitu, ibu-ibu tuh lebih cenderung suka ngelihat yang warnanya seperti apa gitu. Untuk Instagram penjualan makanan itu biasanya agak panjang. Kita harus bagusin dulu nih profil Instagram kita, banyak pengikut, kemudian feeds Instagramnya rapi, menarik gitu. Halo sahabat potensi, kembali lagi bersama saya Ripal. Untuk podcast kali ini saya ditemani dengan Mbak Mila yang sebagai seorang media sosial spesialis, betul ya Mbak? Betul. Mbak Mila apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Mbak Mila ini selain bekerja ya juga punya usaha-usaha seperti itu ya? Sebenarnya untuk usaha sih aku lebih ke ngebina UMKM sih ya. Ngebina UMKM, oke. Dalam bentuk apa atau seperti apa? Gitu. Kalau untuk UMKM itu aku lebih ke konten sih. Jadi kan aku memang spesialis di media sosial. Oh gitu, oke. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya ingin bercerita terlebih dahulu nih Mbak. Okay. Kebetulan saya juga sempat ingin buka usaha ya. Usahanya itu berkaitan dengan digital marketing karena saya melihat peluang ya untuk saat ini ketika mau bisnis ya mungkin salah satu alternatif caranya ya menjual di media sosial gitu ya, jualan online gitu. Tapi sepertinya saya masih perlu banyak banget belajar gitu karena ternyata tidak sesederhana yang saya bayangkan gitu kan, karena di situ ada teknik-teknik yang ya harus menguasai digital marketing gitu kan. Nah, akhirnya usaha tersebut sempat tertunda dulu gitu karena ya udahlah mungkin untuk saat ini saya belum bisa sampai ke sana gitu. Tapi udah ada produk atau udah mulai untuk jalan atau produk baru ini nih bayang-bayang, maksudnya baru perencanaan gitu. Sebetulnya bisa dikatakan masih perencanaan juga, tapi waktu itu produk yang ingin dijualnya itu ke cemilan-cemilan sih Mbak, kayak makanan ya karena saya melihat itu tuh apa ya, sesuatu yang tidak cepat basi gitu kan. Maksudnya dijual beberapa minggu atau 1 bulan pun itu masih oke lah gitu kan, nggak cepat expire gitu. Saya mikirnya ke situ Mbak. Tapi karena mungkin saya nggak terlalu fokus ke sana juga, akhirnya sempat tertunda gitu. Kalau Mbak Mila sendiri sebetulnya punya usahanya sendiri atau gimana Mbak? Sebenarnya saya ini kan bekerja sebagai digital marketing ya di suatu perusahaan. Terus juga saya dipercaya untuk ngebina UMKM untuk jadi narasumber dan mereka juga masih terus konsultasi sama saya untuk perencanaan konten di media sosial mereka untuk brandingnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk usaha sendiri sih saya belum mulai ya, tapi rencananya sih insyaallah akan juga. Oke, karena mungkin Mbak Mila sendiri kan kesehariannya ya berkaitan dengan media sosial gitu ya, untuk apalagi untuk bisnis gitu kan. Sebetulnya pandangan Mbak Mila ini susah nggak sih sebetulnya? Kalau susah dibilang susah enggak, dibilang enggak susah. Oh gitu. Gitu ya. Jadi gimana sebenarnya tergantung dari tingkat pemahaman kita di digital marketing ya. Karena kalau ilmu digital itu nggak ada yang pasti kalau bisa dibilang. Semua digital marketing itu awalnya tuh coba-coba Mas. Jadi kita tuh digital marketing itu perbandingan. Kalau misalkan kita ngepost konten bentuk seperti ini sama konten yang B itu, konten A sama konten B, mana yang lebih cocok gitu, mana yang lebih tinggi insight-nya kayak gitu. Nah jadi kita tuh selalu namanya nge-refresh, ngeriset lagi, membandingkan kalau misalkan kita memasarkan dengan cara seperti ini, dengan deskripsi seperti ini, SEO seperti ini, apakah itu bagus gitu, apakah ini tidak bagus gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan coba kita cari gitu ya, ada nggak orang yang ngejual rumus pasti untuk digital marketing gitu? Pasti nggak ada. Semuanya itu dari hasil riset mereka,
Jadi mereka tuh udah ngeriset sendiri nih sebelumnya konten seperti ini tuh yang diminatin sama orang, konten seperti ini yang diminatin sama orang. Oh ternyata kalau konten yang ini like-nya sebanyak ini, penontonnya sebanyak ini, itu terus naik dibandingkan konten yang durasinya sekian gitu. Nah itu semuanya tuh udah hasil riset gitu dari para sosial media spesialis. Nah itu yang saya ajarkan kepada UMKM binaan gitu. Oh jadi Mbak Mila ini lebih ke ini ya, jadi trainer untuk sosial media spesialis gitu ya di para UKM gitu. Dibilang trainer sih kayak ketinggian ya. Oke. Tapi saya sharing ilmu aja. Sharing ilmu. Oke. Jadi gini Mbak, kan saya ingin mulai nih di tahun-tahun sekarang yang memang orang startnya itu udah jauh lebih dulu gitu kan, di awal-awal booming usaha di online, katakanlah awal tahun 2000-an gitu kan. Nah kalau saya ini kan udah ya sekarang aja belum gitu kan, baru rencana, itu kan startnya udah jauh banget gitu. Sebetulnya pandangan Mbak Mila itu masih potensial nggak sih orang yang baru mulai sekarang dibanding orang-orang yang jauh lebih dulu mulai usaha di situ gitu? Kalau dibilang potensial selama masih ada pasarnya pasti potensial gitu, karena kan orang-orang yang mulai lebih dulu mereka punya jalurnya sendiri nih, pasarnya sendiri gitu. Sekarang kita lihat aja nih di Indonesia itu ada sekitar 200 juta jiwa. Nah dari sekian banyak itu kan kita pasti bisa dong untuk mencapai satu segmen yang buat bisnis kita aja tuh pasti cukup banget gitu. Nah, gimana caranya kita bisa di digital marketing kita itu mencapai mereka gitu. Nah, itu yang perlu ilmunya, perlu kita pahami, kita itu mau masuk ke yang mana, mau masuk ke klasmen yang mana gitu. Karena selama potensinya masih ada, potensi penjualan, kebutuhan pasarnya masih ada, itu pasti masih bisa. Apalagi kalau misalkan Masnya punya produk unik ya gitu. Nah, itu pasti menjual banget gitu. Jadi memang selain digital marketingnya, kita juga harus menawarkan yang lebih dibandingkan orang-orang yang sudah mulai lebih dulu. Ya. Menarik. Jadi tadi kan saya mendengar kalau misalkan Mbak Mila ini sering berhubungan atau berinteraksi langsung sama UMKM gitu ya. Saya lebih tertarik ke arah sana. Sebetulnya UMKM itu kan banyak ya, maksudnya tingkatan usahanya pun beragam gitu kan. Ada yang mulai dari start usahanya kecil gitu kan, atau mungkin ada yang sudah mulai jalan, atau yang udah bahkan punya brand yang bagus juga gitu kan. Itu kan masih bisa dikategorikan kategori UMKM gitu ya. Sebetulnya untuk UMKM sendiri ada ini nggak sih Mbak, si UMKM bukan kesalahan strategi yang Mbak Mila terapin itu works nggak sih di UMKM itu? Dibilang worksnya itu sih ya beberapa ada yang naik gitu ya, karena kan kita nggak bisa kontrol semua sama rata harus naiknya bareng kan, karena bagaimanapun mereka menjalankan sendiri gitu. Nah tapi beberapa itu yang sudah saya bina, ada yang sudah masuk di Jejak Si Gundul, pernah diliput juga. Oh gitu, wah. Kemudian juga alhamdulillah banyak setelah mereka memahami gitu untuk cara optimasi di sosial media. Terus kemudian juga saya juga mengajarkan untuk di Google listing gitu. Jadi nampilin bisnis mereka di Google. Nah itu alhamdulillah penjualan mereka sudah mulai naik lah. Oke. Ada tantangan tersendiri nggak sih untuk mendampingi ya? Saya bahasanya ingin yang lebih sederhana aja, mendampingi UMKM gitu. Karena kan mungkin beda-beda ininya ya, maksudnya tingkat pemahamannya, terus mereka kalau misalkan katakanlah UMKM-nya di usia-usia yang belum familiar dengan teknologi seperti sekarang, ada nggak sih tantangan yang ya begitu sulit gitu untuk mendampingi itu? Sebenarnya tantangannya sih banyak ya. Banyak ya. Iya, apalagi biasanya UMKM ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang memang agak gaptek gitu. Jadi memang saya harus mensederhanakan banget untuk teknik-teknik yang saya berikan ke mereka gitu. Kemudian juga untuk konten itu saya benar-benar carikan yang mudah gitu untuk mereka. Kayak untuk sosial media tuh saya ajarkan untuk penggunaan Canva gitu. Karena kalau di Canva kan itu lebih mudah ya
penggunaannya dibandingkan aplikasi-aplikasi editing lain gitu. Terus juga untuk pengeditan video itu saya gunakan juga yang sudah familiar di mereka kayak gitu. Kalau misalkan nih si UMKM itu udah start nih, terus nggak jalan-jalan nih ininya, maksudnya jalan di tempat lah, penjualannya kurang bagus. Sebetulnya kesalahan yang paling mendominasi itu karena apa sih? Pertama sih kalau menurut saya ya, konten yang mereka buat itu tidak sesuai dengan audiens yang mereka targetkan. Kayak produk mereka itu misalnya ditargetkan untuk anak-anak gitu. Nah, anak-anak ini di usia berapa skala penjualannya, apakah itu di usia 12 ke bawah atau 12 ke atas gitu, skala remaja kayak gitu. Nah, kalau misalkan anak-anak di usia 12 ke bawah kan otomatis pasti yang beliin ibunya dong, bapaknya dong. Betul. Nah, pembuatan kontennya pasti kita harus sesuaikan. Jadi konten-konten yang dilihat ibu-ibu tuh kayak gimana gitu. Terus kalau misalkan kita bikin konten foto gambar kayak gitu, ibu-ibu tuh lebih cenderung suka ngelihat yang warnanya seperti apa gitu. Kalau misalkan cowok itu kan cenderung warna-warna elegan, biru, terus hitam kayak gitu, merah tua. Tapi kalau ibu-ibu kan senengnya warna cerah, pink, ungu gitu. Nah itu juga kita sesuaikan sama produk-produknya. Jadi emang digital marketing ini kompleks banget sih. Iya. Kalau diomongin semua nih. Wah, iya betul. Memang. Berarti sedetail itu ya sampai karakter warna berdasarkan gender pun kita harus udah kepikiran sampai sana begitu. Makanya banyak agak dibilang susah. Dibilang enggak susah ya itu. Kalau misalkan kita belajar dari kulit-kulitnya aja nih, tipis-tipisnya aja ya pada saat posting yang pasti kita harus terapin kata kunci gitu. Nah, kata kuncinya itu produk kita tuh masuk apa? Apakah kita jualan misalnya pempek Palembang gitu. Nah, pas di postingan kita itu di deskripsi harus pakai kata-kata pempek Palembang, hashtagnya juga harus ada pempek Palembang gitu. Kemudian juga kata kunci itu nggak boleh berlebihan atau nanti postingan kita dideteksinya spam kayak gitu. Itu kan yang tipis luar-luarnya aja gitu. Tapi kalau misalkan kita masih menjurus lagi ke dalam, itu dari mulai gaya desainnya, kemudian komposisinya nggak boleh terlalu penuh gitu, jangan terlalu banyak tulisan gitu. Kan kayak tulisan-tulisan itu bisa kita ganti pakai icon-icon kayak nomor WhatsApp, itu kita bisa ganti logo WhatsApp aja kayak gitu kan. Itu lebih mengemas, lebih rapi, lebih simple gitu. Karena dari riset itu kalau desain terlalu penuh itu orang malas baca kan gitu. Nah, gimana juga kita caranya belajar copywriting juga masuk ke digital marketing gitu. Sangat dibutuhkan kreativitas ya seperti itu ya. Karena ya yang dasar-dasarnya dulu aja sih kita ajarin ke UMKM gitu. Karena kalau langsung menjurus gitu semua kan ya panjang banget. Sekarang gini, saya ambil contoh saya sendiri lah. Kenapa saya nggak jalan-jalan? Mungkin karena udah overthinking duluan ya. Aku harus ngapain dulu nih, saking banyaknya yang harus dikuasain gitu. Karena harus tahu ini tahu itu, sementara waktu kadang ya banyak kebagi-bagi gitu kan. Nah, untuk misalkan start awal itu sebagai saya pemula yang ya produk adalah gitu, tapi bingung pemasaran. Kalau saya pemasarannya konvensional kayak dulu yang tradisional dijual door to door misalkan, mungkin itu tetap akan cuan gitu kan. Tapi sekarang ini ada cara yang lebih mudah dan bisa menjangkau luas, yaitu digital marketing tadi, ya kan. Nah, tapi kan PR-nya adalah saya harus menguasai teknik-tekniknya karena nggak sembarangan kan. Nah, itu start awalnya itu apa dulu sih? Kalau misalkan produknya udah ada nih, jadi gitu. Nah, yang pasti kita lihat dulu nih, maksudnya produknya apa gitu. Kalau misalnya produknya itu cocoknya dipasarkan di yang mana nih aplikasinya gitu kan. Ada kayak saya juga kan punya usaha MUA juga, jasa MUA itu kan di Instagram, di Facebook. Nah, kalau misalkan produknya makanan kan kita bisa masuk ke e-commerce, ke pasar Shopee gitu. Di Instagram juga bisa gitu. Tapi untuk Instagram penjualan makanan itu biasanya agak panjang. Kita harus bagusin dulu nih profil Instagram kita, banyak pengikut, kemudian feeds Instagramnya rapi, menarik gitu, produknya sudah banyak orang yang komentar di situ kalau misalkan mengulas produk kita tuh enak gitu. Nah, itu
biasanya sudah mulai ada penjualan gitu. Terus kita bisa bikin reels tuh yang sekarang lagi hype banget itu kan reels ya, konten-konten reels kayak gitu tuh itu menjual banget tuh di situ. Cuma memang itu effortnya lebih lagi kan, karena kita harus nyusun konten, kita harus bikin konsep, terus eksekusi gitu. Iya, itu panjang lagi gitu. Tapi kalau angka awalnya sih kenalin dulu pasar produknya Mas di mana gitu, produknya apa, cocoknya masuk ke mana untuk digital marketingnya, baru Mas pelajarin spesifik di situ aja dulu. Nanti kalau misalkan di situ udah oke, udah berjalan, baru melebarkan lagi ke yang lain gitu sambil. Jadi bukannya kalau misalkan produk makanan itu nggak bisa lewat Instagram, tentu bisa. Malah saya menyarankan banget karena Instagram itu untuk branding kita tuh oke banget gitu kalau mau branding bisnis gitu. Nah, ini kan panjang ya istilahnya prosesnya. Itu tuh harus satu-satu dulu atau emang mending langsung ada pelatihan atau sekolahnya gitu. Itu gimana ya? Kalau misalkan kursus sekarang sih digital marketing banyak. Oh, banyak ya. Jadi di online, di YouTube juga banyak yang nge-share apa digital marketing tuh kayak gimana, cocoknya buat UMKM kayak gimana, gimana gitu. Tapi kalau untuk langkah awal sih pertama kita harus bikin akunnya dulu gitu. Jadi biasanya saya kalau ngajar UMKM pemula itu saya aktivasi akun dulu. Jadi pembuatan Google bisnis mereka biar bisnisnya tampil di Google. Kemudian pembuatan pendaftaran aplikasi Shopee Seller, terus Instagram, mengubah Instagramnya jadi Instagram bisnis gimana gitu. Nah, balik lagi ke tadi UMKM binaan itu. Nah, ketika membina UMKM itu, apakah Mbak Mila ini hanya start di awal aja atau memang memantau nih perjalanannya sampai mereka emang benar-benar berjalan usahanya gitu. Kalau misalkan berjalan seperti apa langkah selanjutnya, atau misalkan kalau tidak berjalan itu biasanya kenapa gitu. Kalau untuk memantau keseluruhan sih biasanya kita kan ada grupnya juga ya. Oh gitu ya. Jadi ada grup di UMKM binaan itu biasanya tuh peserta itu kalau tanya jawab ya di grup gitu, terus juga ngasih update-updatean tentang bisnis mereka gitu. Oh di grup ya. Kalau misalkan kalau saya pantau satu-satu sih enggak mungkin gitu. Ya karena keterbatasan waktu dan jarak juga mungkin, karena betul. Yang dibina itu mencakup satu daerah doang atau seluruh Indonesia nih? Nanti sombong nih. Wah, tidak apa dong ya. Alhamdulillah sih udah dipercaya sama Kementerian Kelautan untuk bina UMKM mereka, binaan mereka se-Indonesia. Terus juga pernah dipanggil beberapa kali waktu itu ke ke Malang pernah, terus juga waktu itu aku lupa deh beberapa kota juga. Jadi aku selain online gitu, aku juga diundang sama Kementerian Kelautan itu untuk langsung ngasih ke daerah gitu, benar-benar offline ngebimbing mereka gitu. Seru sekali ya, berarti memang itu di sisi lain kita ada kepuasan untuk mendampingi para UMKM untuk terus maju lah. Sebenarnya kan kita kayak kalau ilmu digital marketing tuh seru sebenarnya kan, sama aja kayak kita main sosmed lah gitu. Makanya apalagi ibu-ibu tuh biasanya seru banget kalau ngajarin mereka gitu. Mbak Mila, jadi begini, saya kan seorang pekerja yang kebetulan ada rencana itu juga ya. Tapi di sisi lain saya tidak mau meninggalkan pekerjaan saya ini, tapi saya pengen punya penghasilan tambahan. Apakah itu worth it nggak sih kalau misalkan saya jalan berbarengan gitu, di sisi lain saya bekerja, tapi saya ada sampingan mengurus itu juga gitu. Itu gimana? Kalau misalnya untuk sampingan sih tergantung masnya mau ambil di bagian mana nih. Kalau di copywriting mungkin masih copywriter itu kan ada juga ya itu masuk dari bagian digital marketing itu masih oke. Tapi kalau misalkan untuk konten sosial media itu agak berat sih kalau dijadiin sampingan, karena kan kita harus merencanain konsep gitu, terus harus nyari ide, terus kita harus eksekusi gitu. Mungkin bisa kalau misalkan jago bagi waktunya gitu. Tapi kalau misalkan menurut saya sih memang agak berat kalau dijadiin sampingan, kecuali mungkin mahasiswa gitu yang punya waktu luang lebih banyak gitu, atau memang mau kerjanya yang remote gitu dari rumah. Nah ini cocok banget sih di digital marketing. Oke. Nah kalau UMKM binaan Mbak Mila ini dia full untuk usaha itu, atau memang ada juga yang seperti saya sebetulnya?
Kalau untuk kalau mereka tuh ada juga yang masih kerja gitu. Tapi kebanyakan sih UMKM-nya yang fokus di usaha aja, tapi beberapa juga ada kayak guru sambil usaha kayak gitu ada. Tapi kalau guru kan mereka jam kerjanya ya betul saya setuju ya. Ada fun fact nggak sih selama membina atau mendampingi UMKM itu gitu? Fun fact-nya ya kadang agak ada sih lucu-lucunya gitu, namanya interaksi sama ibu-ibu gitu. Iya, memang kebanyakan ibu-ibu ya. Iya. Kalau bapak-bapak nggak ada. Bapak-bapak ada sih, cuma terkadang jarang aktif ya, nggak begitu aktif gitu. Ada beberapa yang aktif, tapi lebih banyaknya ibu-ibu kan biasa. Soalnya kan lewat grup WA. Iya. Bapak-bapak juga ada. Biasanya kalau lagi live Zoom gitu, suka nimbrung bapaknya. Oke. Sekarang saya ingin nanya ke step sih, mulai dari awal ke akhir nih. Taruhlah saya sebagai orang yang awam banget, mungkin pemirsa juga di sini yang kebetulan nonton, yang sedang mencari-cari cara gimana ya, belum punya basic, belum punya pengalaman di digital marketing, di usaha online, baru ingin memulai gitu kan. Itu step awal banget sampai benar-benar bisa dijual itu secara garis besarnya apa aja step-stepnya? Untuk digital marketingnya nih? Iya, dari mulai kita ambil contoh UMKM yang Mbak Bina, itu kan mungkin ada start dulu dong, ada start dari awal sampai benar-benar mereka jualan. Itu secara gambarannya tahapan-tahapan apa aja? Yang pertama sih harus punya akunnya dulu kan? Akun, betul. Terus setelah itu biasanya saya minta mereka untuk sempurnakan akunnya. Jadi dari profil itu kita udah masukin kata kunci. Jadi kan kebanyakan UMKM itu punya profil sosial media, mereka nggak mencantumkan kata kunci utama bisnisnya mereka. Kalau misalnya mereka jual frozen food gitu, dan nama usaha mereka biasanya dapur Mama Mia misalnya gitu. Nah mereka pakainya tuh nama usaha dapur Mama Mia gitu. Kalau kayak gitu itu kurang optimal karena kan audiens itu belum kenal dapur Mama Mia ini menjual produk apa gitu. Saat orang mencari produk yang mereka inginkan gitu, mereka mau beli kan di Instagram mereka carinya nama produknya gitu, kayak Palembang atau cari bakso ikan atau cari supplier frozen food kayak gitu. Nah itu yang saya minta mereka untuk sempurnakan di bagian profil, username, kemudian untuk kontak juga itu penting karena kalau misalnya konten udah bagus, udah berhasil sampai ke audiens yang kita tuju nih, yang mereka memang cari produk kita, tapi kontak kita nggak ada, itu bakalan hilang juga gitu. Jadi di situ saya minta sempurnakan untuk apa yang harus ada dan apa yang harus tidak ada, yang tidak terlalu penting gitu, yang bisa belakangan itu pasti saya bekalin dulu ke mereka. Kemudian setelah itu baru mereka untuk merencanakan konsep kontennya gitu. Jadi kalau untuk UMKM itu saya biasanya bilang untuk Bapak Ibu itu harus merencanakan nih ide kontennya ada apa aja gitu. Lalu dieksekusi dalam 1 hari, baru setelah itu selesai eksekusi pengambilan konten segala macam, baru besoknya Bapak Ibu full editing gitu. Setelah full editing, Bapak Ibu bisa posting untuk terjadwal gitu. Jadi Bapak Ibu lebih rapi gitu untuk pemasarannya gitu. Jangan yang hari ini punya ide dibikin, diedit, diposting gitu. Pasti kayak gitu capek dan nggak akan dilanjutin. Jadi keburu capek duluan gitu ya. Jadi bagusnya tuh kita konsep dulu nih, 1 hari kita bikin konsep, ide segala macam, terus 1 harinya kita full take tuh dari pagi sampai sore, kita ngambil gambar, kita foto-foto gitu, kita video segala macam. Terus kalau udah punya, nanti besoknya baru kita edit gitu. Setelah edit baru kita posting. Nah makanya itulah kenapa ini tidak cocok untuk pekerja karena samping. Panjang prosesnya, betul. Iya gitu. Nah kalau udah punya konten, udah rapi, udah posting, udah tinggal nunggu aja akun kita tuh naik secara manual gitu. Kalau tepat marketingnya. Nah itu disitulah harus dilatih ya skill-skillnya ya. Berarti kalau misalkan saya memiliki seorang admin khusus untuk mengurus itu, bisa berarti ya? Bisa. Karena misalkan saya saking sibuknya lah, atau misalkan ada budget memang dikhususkan untuk
modal untuk optimasi digital marketing tadi gitu. Saya panggil yang expert atau orang yang berpengalaman, itu bisa berarti ya? Bisa. Sekarang banyak juga yang nyediain untuk pembuatan kontennya, untuk jasa digital marketingnya gitu. Jadi kita kirimin sampel produk kita, nanti mereka buatkan konten segala macam. Bahkan kalau misalkan tergantung request kita sih, kita mau pakai mereka jangka panjang atau cuma mau untuk pembuatan konten-kontennya aja nih, kita tinggal posting-posting. Itu banyak sekarang yang udah menawarkan jasa di situ, karena memang ini digital marketing tuh kan dalam jangka panjang tuh dibutuhkan gitu. Terus ya. Karena kan kita sekarang nih era digital benar-benar yang lagi daging banget, makanya banyak banget sekarang yang terjun ke jasa itu. Oke. Yang ingin saya tanyakan terakhir nih, sebetulnya satu hal apa yang harus dimiliki seseorang yang ingin terjun di bidang digital marketingnya? Apa? Kalau hal yang harus dimiliki sih, pertama riset. Sorry, itu di luar. Kemauan kita. Kalau misalkan kita nggak riset itu gagal. Karena kalau misalkan UMKM ya, karena bicara UMKM itu kan kebanyakan mereka ya jual, bikin produk jual gitu. Kalau misalnya mereka nggak riset, itu mereka nggak tahu konten yang sesuai untuk mereka gitu. Nah, walaupun kita punya, ya kalau dibilang harus punya punya handphone lah minimal, punya punya skill untuk ngedit segala macam, banyak sih yang harus dipunya, tapi itu semua bakal gagal kalau misalkan kita nggak nemuin konten yang sesuai sama produknya kita. Jadi tetap satu hal itu di awalnya harus riset ya, itu yang terpenting. Sebelum kita membuat konten-konten itu, satu hal yang pertama kali kita lakukan adalah riset. Itu hal dasar banget sih. Riset, lalu baru masuk ke tahapan-tahapan tadi ya, Mbak Mila. Oke, sahabat potensi, itu tadi bincang-bincang terkait digital marketing dengan Mbak Mila. Mungkin kita akan berbincang dengan topik lain ya di lain kesempatan. Terima kasih banyak Mbak Mila sudah menyempatkan hadir di studio ini. Oke, mungkin itu saja. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.